Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 12? Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sosiologi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas materi tentang bab 1 tentang perubahan sosial dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Kali ini kita akan memasuki materi yang baru, bab 2 tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Silahkan dipersiapkan segalanya agar kalian bisa mengikuti materi yang coba saya paparkan. Tujuan pembelajaran materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal adalah: yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa memahami globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan di tingkat lokal atau komunitas. Yang kedua, bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Yang ketiga, bisa menjelaskan globalisasi dan dampaknya dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Yang terakhir, bisa mengidentifikasi strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Itu tujuan pembelajaran materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Ya, ilustrasi gambar pertama dari materi ini, barangkali kalian bisa melihat fenomena atau momen reformasi tahun 1998, di mana banyak pihak yang mengungkapkan bahwa gejolak politik yang ada di Indonesia tersebut merupakan efek dari adanya globalisasi, diantaranya inflasi yang disebabkan oleh turunnya nilai tukar rupiah, menyebabkan lengsernya pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ya, setiap momen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata atau dalam kenyataannya tidak pernah bisa dilepaskan dari pergulatan di tingkat global, ya, atau politik di tingkat global. Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Globalisasi sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisme, westernisasi, dan deteritorialisasi, ya. Sangat banyak sekali istilah, silahkan kalian cari kembali apa itu internasionalisasi. Internasional itu berarti mendunia, ya, menginternasional. Liberal itu artinya paham tentang kebebasan, ya. Jadi dalam proses globalisasi ini ada semacam efek positifnya, terbukanya pintu-pintu demokrasi atau kebebasan yang selama ini terkekang atau hanya menjadi hak istimewa sebagian atau segelintir orang. Universalisme, ya, keseluruhan universal. Westernisasi, pembaratan. Deteritorialisasi itu artinya D itu lawan dari teritorial, berarti hilangnya batas-batas negara, ya, batas-batas teritorial sebuah negara. Globalisasi sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisme, westernisasi, dan deteritorialisasi. Globalisasi adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Jadi ini pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu istilah
yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan, ya, saling terkait antar bangsa di dunia, ya, antar bangsa yang ada di dunia dan antar manusia di dunia, di seluruh dunia melalui perdagangan internasional, ya. Jadi jalur perdagangan sangat bebas sekali keluar masuk negara kita, ya. Produk dari dalam negara kita bisa keluar, bisa didagangkan atau dipasarkan di pasar internasional, ataupun produk luar negeri bisa dengan bebas kita nikmati atau kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Investasi, ya, penanaman modal banyak, ya, di negara kita, perusahaan-perusahaan yang merupakan milik perusahaan luar negeri, ya, misalnya PT Gama investasi dari luar negeri ke kita, ya, tentunya memiliki efek positif juga negatifnya. Perjalanan, misalnya wisatawan, ya, orang luar negeri ke kita untuk melihat keindahan alam kita, atau kita bisa dengan bebas ke luar negeri, gitu, ya. Budaya populer, budaya pop, ya, budaya populer itu budaya yang cepat sekali terkenal, gitu, ya. Ya, barangkali salah satu contohnya adalah Korea pop dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Itu pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antara masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi, ya. Saling tergantung satu sama lain dalam hal kebudayaan, ya, dalam hal ekonomi, ya, sangat terasa sekali, dan interaksi satu sama lain, gitu, ya, baik antar bangsa ataupun antar manusia tanpa harus dihalangi atau dibatasi oleh batas negara atau geografi, ya. Ini sangat terasa sekali dalam dunia digital atau internet, ya, dunia internet atau dunia digital atau media informasi dan teknologi, globalisasi. Berikutnya ini dari ilustrasi gambar, fenomena globalisasi itu seolah-olah meletakkan bola dunia itu di tangan kita, ya. Kita bisa menjelajah ke semua sudut dari dunia hanya dengan satu klik, ya, di komputer, di internet, atau di media informasi atau media digital lainnya. Karakteristik globalisasi atau ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jelas ini pada era modern kali ini terjadi proses pemampatan, kalau bahasa sosiologinya, ya. Ruang menjadi sempit, ya, seolah-olah jarak tidak menjadi masalah, ya. Ruang menjadi sempit dan waktu menjadi sangat pendek, gitu, ya. Tentunya karena pengaruh teknologi, ya, jarak tempuh yang demikian jauh seolah-olah bisa dipendekkan dengan adanya media digital, misalnya WhatsApp, video call, atau melalui kendaraan bermotor yang semakin canggih, ya. Jarak yang tadinya sangat jauh bisa menjadi sangat dekat, gitu, ya, dengan bantuan teknologi. Dan waktu yang tadinya sangat lama, ya, karena tentunya pada masyarakat yang tradisional waktu itu terkesan monoton, ya, tiap hari. Tapi karena progresivitas kesibukan dalam masyarakat modern akibat dari bantuan teknologi, waktu itu menjadi terasa sangat pendek sekali, ya. Jadi
salah satu karakteristik atau ciri dari globalisasi atau kita sedang mengalami fenomena globalisasi adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan. Jadi perdagangan sebuah negara sangat dipengaruhi, atau kondisi ekonomi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia global oleh negara-negara yang lain sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangannya, perdagangan antar negara, lintas negara, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization, dominasi badan atau organisasi perdagangan dunia. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Jadi interaksi antar budaya di dunia semakin meningkat, semakin erat dengan adanya perkembangan media massa, terutama televisi. Di media televisi setiap saat bisa kita lihat budaya ataupun produk budaya dari luar bisa kita saksikan dengan kotak kecil yang dinamakan televisi, dan dari kamar kita sambil kita tiduran setiap saat kita bisa melihat kultur atau budaya bangsa lain, film, musik dan transmisi berita dan olahraga internasional. Ini karakteristik yang ketiga dari globalisasi. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang internasional, dan terorisme internasional. Jadi masalah yang ada di dunia menjadi masalah bersama masalah yang ada di sebuah negara pada gilirannya menjadi masalah bersama. Dalam aspek ekonomi, misalnya satu negara mengalami krisis, maka imbasnya akan berakibat pada negara yang lain. Dari segi lingkungan, karena pada dasarnya kita tinggal di bumi yang sama, maka ketika salah satu bagian dari bumi tersebut mengalami pencemaran, secara langsung akan mempengaruhi bagian bumi yang lainnya tentunya, dan ini menjadi permasalahan bersama yang harus kita pikirkan. Dan permasalahan lazim lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang internasional, dan terorisme internasional seperti ISIS jadi masalah dunia. Atau seperti yang sedang kita alami sekarang, yaitu pandemi corona berawal dari satu bangsa atau satu tempat yang namanya Wuhan, akhirnya menjadi permasalahan di semua negara termasuk di Indonesia. Ini 4 karakteristik dari globalisasi. Ini jadi gambaran dari adanya proses globalisasi. Faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya globalisasi itu ditopang atau ditentukan
yang paling utama, yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan adanya bantuan teknologi setiap bangsa atau setiap orang bisa menjelajah ke berbagai belahan di dunia, baik secara langsung melalui perjalanan ataupun melalui media digital atau media teknologi. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia, karena tentunya dengan adanya fenomena globalisasi, sebuah negara tidak bisa mengisolasi diri, termasuk dari segi perekonomiannya, ya, semakin tergantung untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut, ya, yang sebelumnya barangkali tidak bisa dipenuhi oleh sendiri, ya, oleh suatu negara dengan mandiri, tapi lama-kelamaan kebutuhan semakin kompleks, terutama kebutuhan akan perkembangan teknologi, maka mau tidak mau sebuah negara harus membuka diri demi perbaikan atau perkembangan atau pertumbuhan perekonomiannya, karena tentunya ekonomi akan lebih baik seandainya ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang, ya, kebutuhan akan uang semakin meningkat, tentunya karena efek dari perdagangan global. Makanya perlu ada yang namanya penyeragaman mata uang, ya, saling bersaing antara satu negara dengan negara yang lainnya untuk mempertahankan supaya mata uangnya itu tetap eksis atau tetap punya daya beli di tingkat global, ya, sehingga mempermudah dalam proses ekspor impor, tentunya mengglobalnya pasar uang. Yang ketiga, ya, itu ya faktor pendorong dari proses globalisasi. Berikutnya, sejarah dari globalisasi, ya. Dari peta bisa dilihat ternyata yang namanya globalisasi itu sudah ada sejak zaman dulu, ya. Ya, ketika abad tengah, perjalanan perdagangan orang Arab, ya, orang Islam ke seluruh penjuru dunia, ya, tentunya termasuk ke Indonesia dengan membawa agama yang kita anut, agama Islam, ya. Itu merupakan salah satu proses globalisasi. Proses globalisasi berikutnya, benih-benih globalisasi ini telah dimulai sejak manusia mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat itu pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik melalui perjalanan darat, ya, jalur sutra maupun jalan laut. Selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Pada awalnya seperti itu, ya, India dan Tiongkok termasuk peradaban yang tua yang melakukan perjalanan dengan misi dagang. Ya, selanjutnya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, didukung dengan terjadinya revolusi industri. Berkembang pula kolonialisme yang membawa pengaruh besar terhadap difusi penyebaran antar kebudayaan di dunia. Berkembangnya industri, kebutuhan akan bahan baku, serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir. Runtuhnya komunisme, implikasinya negara-negara dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Ya, setelah abad tengah yang ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika, fase berikutnya ditandai dengan penjelajahan besar-besaran bangsa Eropa, ya. Kebangkitan bangsa Eropa yang ditandai dengan pencerahan atau aufklärung, ya,
Enlightenment, ya, ditandai atau didukung dengan terjadinya revolusi industri di Inggris. Ya, karena adanya industri tentunya membutuhkan bahan baku atau bahan mentah, maka timbullah eksplorasi penjelajahan orang barat, ya, bangsa barat ke seluruh dunia untuk mencari bahan mentah. Maka muncullah yang namanya kolonisasi atau penjajahan, kolonialisme, yang membawa pengaruh besar terhadap difusi, ya. Selain mengambil bahan baku atau kekayaan alam bagi kepentingan industri negaranya, mereka juga memiliki misi untuk menyebarkan kebudayaan mereka. Berkembangnya industri, kebutuhan akan bahan baku serta pasar, ya, untuk memperdagangkan hasil produksinya juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Ini memasuki tahap modern tentunya, ya. Ya, multinasional itu kalau misalnya kita mengenal dari sejarah, yang pertama itu barangkali POC, ya, termasuk perusahaan dagang Belanda. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapatkan momentumnya ketika Perang Dingin berakhir antara kekuatan Uni Soviet, ya, blok timur dengan blok barat, ya, blok timur dan blok sekutu yang dimenangkan oleh kekuatan barat, sehingga seolah-olah yang namanya Amerika atau blok sekutu itu memperoleh pembenarannya bahwa sistem dunia yang paling baik itu kapitalisme, ya, runtuhnya komunisme. Implikasinya negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Itu proses globalisasi. Berikutnya, ini kita akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang teori-teori globalisasi, ya. Yang pertama dikemukakan oleh Chosren dan Paine. Chosren dan Paine menegaskan bahwa terdapat 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi, yaitu sebagai berikut. Ya, ada 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi menurut Chosren dan Paine. Yang pertama, para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang mempunyai konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Selain itu, mereka percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Yang pertama, asumsi pertama atau para teoritisi yang pertama disebut juga para teoritis globalis, mempercayai bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang mempunyai konsekuensi atau akibat yang nyata, ya, terhadap berjalannya orang atau terhadap kehidupan kita dan lembaga di seluruh dunia. Para globalis ini percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal, kebudayaan setempat akan hilang dengan adanya proses globalisasi ini, diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama, gitu. Yang sama itu artinya karena globalisasi ini mencakup juga proses homogenisasi, ya. Homogenisasi ini artinya seolah perilaku dan tata kelakuan setiap orang di semua negara itu sama, gitu, ya. Homogenisasi tentunya karena kebudayaan yang memiliki elan vital atau kekuatan bertahan yang luar biasa, sehingga dia bisa mengalahkan kebudayaan-kebudayaan lokal yang lebih rentan akan perubahan, gitu, ya, yang tidak mampu bertahan dengan adanya proses globalisasi. Ini kata para globalis. Yang kedua, para tradisionalis percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos, dan jika pun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Mereka beranggapan bahwa fenomena tersebut sudah ada sejak zaman dulu, sementara kondisi sekarang ini hanya sebuah lanjutan. Ya, jadi kebalikan dari teoritis
teoritisi globalis, ada teoritisi tradisionalis ya. Ya kebalikannya, melawan atau antonim atau negasi dari para globalis. Mereka yang percaya bahwa globalisasi ini hanya mitos saja. Kalaupun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan dan merupakan fenomena yang sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu udah ada yang namanya globalisasi. Dan kondisi sekarang ini hanya sebuah kelanjutannya saja ya, dari kondisi yang memang sudah ada atau sudah dirintis sejak zaman dulu. Ya, karena pada dasarnya manusia hidup dalam satu bola bumi ya, bola dunia, sehingga selalu berkaitan satu sama lain. Itu kata para tradisional atau tradisionalis. Yang ketiga, para transformalis atau teoritisi transformalis. Para transformalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung atau melalui dunia maya misalnya ya. Transformalis ini artinya berubah ya. Daripada kita memperdebatkan globalisasi itu ada atau enggak, yang penting yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri ya untuk menghadapi keadaan-keadaan yang baru atau perubahan-perubahan yang baru. Itu barangkali menurut para teoritisi transformalis seperti itu ya. Berikutnya, menurut George Riger ya, teori globalisasi menurut George Riger. Riger ini lebih dikenal dengan studi metateoritis ya, sosiolog asal Amerika. Ini orangnya. Riger membuat dua asumsi berkaitan dengan globalisasi, yaitu sebagai berikut ya. Ada dua asumsi kata Riger mengenai globalisasi, diantaranya perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya televisi dan internet ya. Komunikasi global ini awal atau merupakan karakter dari globalisasi, pemicu dari terjadinya proses globalisasi. Terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi ya, karena senantiasa berkomunikasi melalui media, terutama media televisi dan internet, maka timbul kesadaran bersama. Ini kata George Riger. Berikutnya kata Thomas Friedman atau teori tentang globalisasi yang dikemukakan oleh Thomas Friedman. Thomas Friedman ini seorang liberalis ya, ekonom liberalis, sama asal Amerika Serikat. Nah, ini orangnya. Menurut Friedman, globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Pemikiran Thomas Friedman ini termasuk dalam teori neoliberalisme. Friedman menulis tentang metafora jaket ikat emas, golden stripe jacket ya. Jadi kata Thomas Friedman ini, yang namanya globalisasi itu merupakan fenomena yang nggak bisa dihindari ya. Kita sebagai negara atau sebagai bangsa tidak bisa mengisolasi atau menutup diri dengan adanya perkembangan teknologi informasi ya. Tidak bisa mengisolasi diri, tidak bisa menutup diri dengan adanya fenomena globalisasi. Dan kata Thomas Friedman, globalisasi itu menguntungkan ya, dapat kita rasakan menguntungkan, terutama dengan adanya proses globalisasi ini meningkatnya fenomena keterbukaan di dalam masyarakat ya, atau sebuah masyarakat semakin terdemokratisasi ya. Friedman menulis metafora jaket ikat emas. Jadi yang namanya globalisasi ini kalau seandainya kita manfaatkan akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi sebuah negara atau bangsa gitu ya.
Tentunya ya dengan mempersiapkan sumber daya manusianya agar bisa bersaing di tingkat global. Berikutnya menurut Roland Robertson, ya, Roland Robertson ini seorang sosiolog, ya, sosiolog yang menghususkan diri membahas tentang teori-teori globalisasi, ya, Roland Robertson. Ini orangnya, Roland Robertson. Menurut Robertson, tengah terjadi pemanfaatan atau kompresi dunia dan penguatan kesadaran dunia secara keseluruhan. Pemikiran Robertson termasuk dalam teori budaya dunia, World Culture Theory. Robertson berpendapat bahwa arus kultural global justru memunculkan kembali kantong-kantong kebudayaan lokal. Hasilnya bukanlah globalisasi, namun glokalisasi. Interaksi global lokal dengan saling pinjam kebudayaan sebagai cirinya. Hal ini dapat disebut juga dengan hibridisasi atau kreolisasi. Ini kata Roland Robertson. Kalau kata Roland Robertson ini bahwa fenomena globalisasi itu justru bukannya menghilangkan kebudayaan lokal, tapi bahkan sebaliknya memunculkan kembali budaya-budaya lokal yang sebelumnya tergerus. Tapi tentunya dengan melalui proses adaptasi. Jadi budaya lokal itu menjadi global lokal atau yang dinamakan menjadi glokalisasi. Itu proses barangkali ya akulturasi, percampuran antara kebudayaan global dengan kebudayaan lokal sehingga menghasilkan budaya atau jenis budaya yang baru, ya, yang bercirikan global lokal, mewakili budaya global sekaligus memperlihatkan jati diri budaya lokal, ya. Itu kata Roland Robertson, ya. Hal ini dapat disebut juga hibridisasi atau kreolisasi budaya, lokalisasi ini, ya, seperti itu kata Roland Robertson. Berikutnya kata Thomas Mayer. Ini orangnya. Thomas Mayer ini termasuk sosiolog yang menentang globalisasi atau neoliberalisme asal Jerman. Thomas Mayer menulis bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Hal ini disebut isomorfisme. Teori Mayer termasuk dalam teori pemerintahan dunia, World Polity System. Jadi kebalikan dari Roland Robertson, ya. Dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ekonomi, ya, semua negara di dunia itu menunjukkan gejala atau jenis yang sama, hampir mirip satu sama lain. Semuanya menganut demokrasi, ya, mengatasnamakan demokrasi. Ekonominya ekonomi pasar bebas. Itu kata Thomas Mayer, gitu ya. Seperti itu. Berikutnya ini ya, produk-produk yang mendunia atau merajai dunia, Nokia, Samsung, HP, BMW, Nescafe, Marlboro, yang tentunya kita kenal yang sekarang yang merajai dunia, ya, bahkan menjadi kekuasaan ekonomi dunia, ya. Seperti itu. Microsoft. Berikutnya menurut teori globalisasi menurut William Robinson. William Robinson mengusung teori kapitalisme global kapitalisme. Menurut Robinson, perubahan besar telah terjadi dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Menurutnya, telah hadir kelas kapitalis dan negara transnasional baru yang disebut transnasional kapital, kelas TCC. Perkembangan industri dan bisnis global mereka yang saling terkait menjadikan mereka pendorong kapitalisme dunia. Jadi terdapat semacam penguasaan ekonomi dunia oleh korporasi tertentu, gitu ya. Jadi bahkan kadangkala perekonomian sebuah negara disetir oleh satu korporasi.
dunia gitu ya. Ini menurut William Robinson, ada proses kapitalisme transdunia, orang yang memiliki merajai modal di dunia yang bahkan menghegemoni perekonomian sebuah negara ya. Ada di kita juga banyak, sehingga kita ketika ingin memprivatisasi atau mengambil hak milik kekayaan kita menjadi sangat kesulitan ya, tentunya karena bentuknya penguasaan. Dan penguasaan itu biasanya tidak hanya mencakup masalah ekonomi, juga penguasaan politis ya. Jadi kita seolah-olah menjadi sebuah negara yang merdeka hanya dalam wacana saja. Dari segi ekonomi, politik, dan kebudayaan ternyata kita masih dijajah oleh negara yang lain, kata William Robinson ya, dalam bentuk kapitalisme transnasional ya, seperti itu. Nah, ini ya bentuk barangkali pertemuan-pertemuan pimpinan negara. Ini salah satu bentuk dari globalisasi yang membahas kerjasama ekonomi barangkali atau kebijakan tertentu. Gejala-gejala globalisasi di Indonesia ya. Tanda-tanda bahwa negara kita sedang mengalami atau tengah mengalami globalisasi. Bidang yang mengalami gejala globalisasi diantaranya ya, bahkan ini semua bidang atau semua lini kehidupan yang ada di negara kita sudah mengindikasikan ya fenomena globalisasi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat jelas ya, globalisasi sekali. Kita mempelajari sosiologi juga, termasuk ilmu dari luar ya. Teknologi yang kita pakai sekarang termasuk teknologi dari luar, Microsoft, HP, handphone, Android, softwarenya ya. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi jelas sekali kita mengalami proses globalisasi. Dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang ekonomi sangat kentara sekali ya, baik dari segi kebijakan ekonomi, kebijakan ekspor impor, atau kebijakan keuangan dan lain sebagainya, BBM, pengaturan harga BBM. Dalam bidang politik jelas ya, sebuah negara dari segi politiknya pun tidak bisa bebas karena tentunya terkait dengan kepentingan ekonomi ya. Dalam bidang budaya ya, banyak sekali kebudayaan dari luar yang kita adopsi. Dalam bidang agama juga jelas sangat ketara ya, proses globalisasi saat ini. Banyak sekali aliran-aliran agama yang tumbuh berkembang di masyarakat, bahkan tidak terbendung gejala globalisasi dalam bidang keagamaan atau kepercayaan ini. Ya, materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal bagian pertama sudah selesai. Ya, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal bagian kedua, yang akan coba saya titik tekankan pada pemaparan tentang komunitas lokal ya. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya masih dengan materi yang sama bagian kedua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.